Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai, ini Mita, kembali lagi di channel YouTube Mita Ujana. Belakangan ini mungkin kita merasa bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, seperti lingkungan pekerjaan. Pernah nggak sih teman-teman merasa ingin keluar dari lingkungan pekerjaan? Ya barangkali teman-teman merasa bahwa lingkungan itu nggak baik, nggak bagus, dan bisa bikin teman-teman merasa nggak baik-baik saja. Ya aku pernah merasakan bahwa memang kita nggak bisa dipungkiri untuk berada pada lingkungan yang tidak kita inginkan. Apalagi lingkungan pekerjaan yang membuat kita mudah stres, mudah frustasi, dan kita berada pada lingkaran atau pertemanan yang buruk. Kadang-kala aku juga ngerasain bahwa nggak enak ya kita berada pada lingkungan atau kondisi yang tidak kita inginkan. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita harus bangkit. Aku tahu itu sulit, apalagi kalau kita ingin resign dari pekerjaan kita yang bikin kita nggak betah, yang barangkali mungkin teman kita, rekan kita, yang bikin kita nggak betah dan bikin kita nggak mau berada di lingkungan itu. Aku tahu memang berat, apalagi kalau kita resign dari pekerjaan kita, kadang kita mikir, nanti mau kemana, nanti mau kerja kemana lagi, dan orang tua kita akan beranggapan bahwa ya udah kamu nggak perlu resign, udah di situ aja kerjanya. Karena mau nyari pekerjaan itu sulit, zaman sekarang itu sulit banget buat nyari pekerjaan. Bener nggak? Ya memang benar ya. Kadang kita lihat aja ya, kalau kita berada pada lingkungan yang seperti ini, ya kita akan sulit untuk bergerak, akan sulit untuk maju karena kita berada pada lingkungan yang toksik. Bukan pekerjaannya, tetapi orang-orangnya. Ya, orang-orangnya yang bikin kita gak nyaman, orang-orangnya yang bikin kita udah putus asa, dan rasanya pengen banget keluar dari zona tersebut, pengen banget resign. Tapi sebelum kita resign dari pekerjaan kita, kita harus sudah cek terlebih dahulu apakah kita memiliki pekerjaan sampingan, ataukah sebelum kita resign seharusnya kita udah memiliki pekerjaan lain. Jadi aku punya saran buat teman-teman, sebetah apapun teman-teman atau teman-teman gak betah dengan lingkungan itu, jangan pernah teman-teman resign dulu dari pekerjaan sebelum teman-teman mendapatkan pekerjaan yang lain. Karena kita lihat beritanya banyak ya, 10 juta Gen Z ya, anak muda itu menganggur. Jangan sampai kita bagian dari orang-orang itu. Ya kita berharap ya semua orang ya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, pekerjaan yang nggak menuntut kita harus bisa ini dan bisa itu. Kadang memang berat banget sih kita berada pada lingkungan yang membuat kita bikin tertekan, hati kita tertekan, pikiran kita tertekan, akhirnya kita mudah sakit, kita mudah lelah, kita juga mudah putus asa. Perlu teman-teman ketahui ya, kita juga sebagai manusia pasti ada rasa jenuh, ada rasa khawatir, ada rasa yang ingin banget, rasanya pengen keluar dari zona tersebut. Dan aku ngerasain hal seperti itu. Tapi saran aku buat teman-teman yang sedang putus asa, yang pengen resign karena lingkungannya nggak baik, lingkungannya toksik, jangan resign dulu.
sebelum kita dapat pekerjaan. Nggak apa-apa, jalanin aja. Walaupun kita nggak betah, ya dijalanin aja. Bisa jadi nanti Allah kasih kemudahan kita untuk dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana ke depannya, bagaimana masa depan kita nggak pernah tahu. Maka dari itu ya, kita tetap fokus pada tujuan kita. Kita bekerja untuk mencari ridho Allah. Urusan hasil, urusan dapat penghasilan seperti apa, itu urusan belakang. Dan perlu kita ketahui, kita pun tidak boleh khawatir akan semuanya, termasuk rezeki kita. Kita harus yakin bahwa Allah yang akan memudahkan rezeki kita. Sesulit apapun kita, seenggak betah kita dalam lingkungan itu, seingin resign kita ingin keluar, tapi sebaiknya kita jangan keluar dulu ya. Tetap fokus, tetap diam, tetap jalani pekerjaan sebagaimana mestinya. Insya Allah Allah akan berikan kita pekerjaan yang lebih baik lagi. Entah kita nanti bisa jadi bos, kita jadi pembisnis yang sukses, atau entah nanti kita jadi orang yang berhasil, entah nanti cita-cita kita tercapai, kita nggak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Yang pasti buat teman-teman, kalau teman-teman sedang tidak baik-baik saja, pengen resign, nggak betah di lingkungan pekerjaan itu, jangan keluar dari lingkungan ya. Jangan keluar dari lingkungan pekerjaan. Karena untuk dapat pekerjaan, jujur sebenarnya ya nggak mudah. Ya kita jujur-jujur aja ya. Karena banyak orang di luar sana yang udah berapa kali bahkan puluhan kali melamar pekerjaan, tapi mereka itu belum dipanggil atau mereka belum interview, belum dapat panggilan dan lain-lain. Tapi kita alhamdulillah, justru kita seharusnya bersyukur karena Allah masih berikan kita pekerjaan yang lebih baik lagi. Bayangin sampai sekarang Allah kasih kita kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah nikmat Allah. Ya, Allah kasih kita pekerjaan yang seperti sekarang bukan karena Allah itu ingin kita nggak betah di lingkungan pekerjaan itu. Justru Allah menginginkan kita bahwa kita bisa bekerja, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa jadi pekerja yang profesional, kita bisa jadi orang yang bisa membantu orang lain. Itu artinya ya Allah kasih kesempatan kita untuk kerja di lingkungan tersebut. Maka kita nggak boleh mengeluh lagi, kita nggak boleh putus asa lagi, atau bahkan kita terus menangis ya. Ya boleh-boleh aja kita menangis, kita berdoa sama Allah untuk bisa dapat pekerjaan yang kita impikan. Tapi kita balik lagi bahwa Allah punya rencana yang terbaik buat kita. Allah berikan kita pekerjaan bukan karena Allah nggak sayang kita kerja di sana dan kita nggak betah. Justru Allah sayang sama kita, jadi Allah kasih kita pekerjaan yang seperti itu. Seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan, oke, dilakukan saja, karena ada waktu dimana kita pasti mendapatkan sesuatu hal yang nggak pernah kita bayangkan. Justru nantinya Allah kasih hadiah yang terbaik buat kita. Yang penting kita tetap fokus pada tujuan kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih berada di lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak mendukung, oke, nggak apa-apa, jalanin dulu sambil teman-teman berdoa sama Allah dan yakin sama Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Itu yang aku pernah lakukan, jadi ya jalanin aja. Insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau sharing sama aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.